maka doa kita insya Allah tembus 7 lapis langit, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau lagi kesusahan duit, kesusahan fulus, banyak tawassul dengan al-bangsa al-Idrus. Ya Maulana, ya Kudus, ayo diikuti. Ya Maulana, ya Kudus, sahil alaina fulus. Banter fulus sih. Bijahi Habib Abdullah al-Idrus. Insyaallah kabul mulus. Ya Rabbal, dadi no doa sampean niku. Ya, mau diakhiri doanya, doa ya Maulana ya Qudus sahil alainal fulus. Ya. Sing akeh fulus ketika menjamkan fulus iku 100 triliun dulu. Ya, ojo sak cukupe sampean iki sak cukupe mbek Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Habib Abdullah al-Idrus. Seperti itu. Berfulus kertas merah yang halus-halus, halus-halus diberkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas ya Rabbana ya Qudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus diberkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas ya Ya Rabbana ya Qudus sahil lana bil fulus kertas merah yang halus-halus diberkati Syekhonal Ya Qudus sabilana bil fulus bil wali samsi sumus Habib Abdullah al-Idrus ya Allah ya Qudus ajilana bil fulus bil wali samsi sumus Habib Abdullah al-Idrus ya Allah ya manajud lana bil Astagfirullahaladzim. Oke, coba kita simak dulu satu penjelasan ini ya dari Ustadz Mujiman. Maka kita tidak boleh bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Li ahli badri ya Allah. Nah, maka berarti ini tawasulnya kepada orang yang sudah meninggal. Kalau mau tawasul silahkan kepada orang yang masih hidup. Kalau tawasul dengan doa orang yang soleh, bukan orang yang sudah meninggal. Meskipun syairnya terkenal, tetapi kalau itu maknanya membuat kita nyun sewu terjatuh dalam kerusakan tauhid, maka sebaiknya kita tinggalkan. Atau lafaz-lafaz yang lain banyak di sekitar kita, syair-syair di sekitar kita yang serupa dengan itu. Kemarin saya juga sudah nulis, belum tak print gitu karena printernya rusak, atau besok tak WA kan saja. Karena nyun sewu bab syair-syair semacam ini penting pula kita mengetahui dan memahami maknanya, supaya ketika kita membaca itu kita paham apa sih maksudnya, sehingga kita tidak terjerumus dalam hulu atau berlebih-lebihan di dalam beragama yang kemudian justru bukan tauhidnya benar, tapi bisa menjatuhkan kita dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min zalik. Berawal dari pemahaman boleh meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan alasan tawasul, akhirnya timbul kesyirikan di mana-mana. Berbondong-bondong orang awam, orang-orang SDM rendah datang ke makam-makam untuk meminta hajatnya. Dan yang paling jelas bahkan membuat sebuah syair dengan sebutan kertas merah yang halus-halus. Ini benar-benar memalukan sih. Sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus. Dari mana duitnya? Seseorang yang sudah meninggal dunia, sealim apapun dia, maka ketika dia meninggal dunia, jasadnya mati, yang hidup itu hanyalah ruhnya. Itu pun hidup di alam berbeda seperti alam kita saat ini. Dan perkara ruh ini termasuk
perkara goib. Seorang muslim nggak boleh meminta kepada perkara yang goib kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada perkara goib yang boleh kita minta tolong kepadanya, berdoa kepadanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meminta kepada perkara yang goib itu jatuhnya berdoa, sedangkan doa itu ibadah. Nggak boleh kita berdoa kepada selain Allah, nggak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta. Meminta-minta kepada leluhur yang sudah meninggal dunia karena menganggap leluhur itu penuh dengan kewibawaan soleh dan lain sebagainya, ini bukanlah ajaran Islam. Ini kebiasaan budaya orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu yang mengagung-agungkan leluhurnya. Dalam agama Islam, seseorang yang sudah meninggal dunia, ya sudah, kita doakan yang terbaik untuknya agar Allah menerima amal ibadahnya, menghapuskan segala dosa-dosanya. Bukan kita meminta kepada dia yang sudah meninggal dunia. Bahkan tawasul kepada orang soleh itu pun bukan berdoa kepada orang soleh itu. Tawasul kepada orang soleh, kita datang kepada orang soleh itu lalu minta agar kita didoakan. Doakannya kepada siapa ya? Tetap kepada Allah, bukan menjadikan orang soleh itu sebagai objek doa, disebut-sebut namanya. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya, kok manggilnya nama orang sih bukan nama Allah. Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung? Pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Sagaf. Meminta-minta kepada Allah tidak perlu mengganti nama Allah dengan nama makhluk, karena Allah sudah punya nama-nama terbaik, bahkan lebih baik dari apapun. Sesoleh apapun orang tersebut tidak akan mengalahkan kebaikan asma Allah. Dan memang salah satu tawasul yang disyariatkan, tawasul yang sesuai dengan syar'i, ialah bertawasul dengan asma Allah. Jadi bukan bertawasul dengan nama-nama seseorang, karena memang nggak boleh seseorang itu meminta-minta dalam bentuk permintaan doa kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tiap hari kita baca di dalam sholat. Apalagi permintaannya masalah rezeki, agar diperbanyak rezekinya, sahil lana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Lah kalau minta rezeki itu ya jelas itu permintaan dalam bentuk doa. Dakwah para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya satu kesamaan, yaitu mendakwakan tauhid. Jadi semua nabi itu mendakwakan untuk menyembah, berdoa, meminta satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan bahwa tauhid itu adalah pondasi yang sangat dasar sekali untuk akidah seorang muslim. Keliru tauhidnya, rusak tauhidnya, ke belakang bisa hancur semuanya. Kuburan bisa disembah, batu bisa disembah. Yaitu akibat dari salah pemahaman tauhidnya. Semoga video ini bisa menjadi pengingat buat saya dan buat teman-teman semuanya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.